Oke. Oke. Oke, selamat sore Bapak-bapak. Saya lihat cuma Bapak-bapak ini yang hadir ya. Sedikit sekali peserta kita sore ini, nggak apa-apa. Sama saya Eko Tribuni di acara webinar yang diselenggarakan oleh tim Market Analyst and Education for Exchange.com. Nah, sore ini sebagaimana kebiasaan kita di hari Kamis, kita akan mengadakan webinar yang khusus untuk dan trik hari ini kita akan Fibonacci retracement dan moving average. Ya, webinar kita sore ini hanya akan berlangsung selama 1 jam lebih kurang, dan setiap pertanyaan silakan Anda sampaikan melalui chat ya, kotak chat box yang biasa itu ya. Saya akan pantau terus, kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya, saya pantau terus. Kalau begitu muncul ada pertanyaan saya lihat, akan langsung saya jawab. Ya, kita akan mulai dari judulnya, Anda bisa lihat. Sebelumnya saya mau cek dulu ini. Ini ada apa ini? Saya mau cek apakah bisa mendengar suara saya. Cek dulu, suara saya bisa terdengar atau tidak? Bapak-bapak yang sudah hadir, atau mungkin ada ibu. Lanjutkan ya. Saya kira hampir semua di antara Anda sudah mengerti Fibonacci retracement ya. Tapi kalau saja ada yang belum mengerti, kita akan review sedikit mengenai Fibonacci retracement ini. Jadi kalau Anda sering memperhatikan atau mengikuti analisa teknikal harian yang diupdate oleh tim market analis di website forexcmf.com, Anda akan sering melihat garis-garis Fibonacci retracement di situ. Kalau Anda sudah mengerti, bagus sekali, dan tahu cara menggunakannya, bagus sekali. Tapi kalau yang belum mengerti, siapa tahu ya ada yang belum mengerti ya, ini saya review sedikit. Jadi Fibonacci retracement itu digunakan untuk salah satunya ya, untuk membantu kita untuk menentukan area-area yang dianggap berpotensi menjadi area support dan resistance. Itu salah satu fungsinya. Nah, karena area-area support dan resisten itu adalah kalau kita balik ke dasar trading, ya, dasar analisa teknikal, area support dan area resisten itu bisa kita pergunakan sebagai entry level, acuan untuk entry level, dan juga acuan untuk exitnya. Sebagai contoh yang mudah, kalau kita lihat ada support, maka kalau kita mau buy, sebaiknya di area support tersebut. Sebaliknya, kalau kita mau sell, sebaiknya sell di area resistance. Ya. Nah, kemudian kalau kita buy di area support, targetnya ya bisa kita pakai area resisten yang paling dekat. Sebaliknya juga, kalau kita sell di area resistance, kita bisa coba untuk pasang targetnya itu di area support yang terdekat. Oke, jadi cukup mudah dipahami. Saya kira kalau kita pasang Fibonacci retracement, maka dengan sendirinya kita akan menemukan level-level support dan resistance yang ada berdasarkan garis-garis Fibonacci retracement itu sendiri. Nah, hanya saja kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, Anda harus tahu bahwa yang namanya Fibonacci retracement itu akan lebih efektif apabila kita pergunakan pada saat pasar dalam keadaan yang trending. Jadi ada tren yang terlihat jelas, baik itu uptrend maupun downtrend. Jadi hati-hati kalau Anda menerapkan Fibonacci retracement dalam keadaan sideways, itu saya sarankan hati-hati. Karena seringkali penggunaan Fibonacci retracement pada saat sideways itu kurang efektif. Ya. Nah, acuan yang dipakai oleh
Fibonacci retracement ini adalah titik-titik yang signifikan, yang tertinggi dan yang terendah, tapi yang signifikan, yang terlihat, artinya signifikan. Jadi dia terlihat kasat mata itu, oh ini ujungnya di atas, oh ini ujungnya di bawah, itu kelihatan sekali. Nanti kita akan coba praktekin. Kemudian titik-titik tersebutlah yang kita sebut sebagai swing high dan swing low. Nah, saya akan coba perlihatkan gambaran dasarnya dulu ya. Ini sekilas saja. Jadi kalau Anda melihat ada pergerakan seperti ini, naik ke atas gitu. Ya di sini memang contohnya hanya menggunakan garis putus-putus ya, seolah-olah line chart. Tapi pada kenyataannya kita bisa mempergunakan bar chart dan seringnya adalah candlestick chart. Jadi saya pergunakan di sini garis putus-putus semata-mata hanya untuk mempermudah penggambaran pergerakan harganya. Ya, ambil contoh, misalkan harganya bergerak naik, ya sekali lagi ini penyederhanaan ya. Pada kenyataannya ini akan terbentuk dari banyak bar atau candlestick chart. Ya. Tapi kalau disederhanakan atau diperhalus, di smooth ya istilahnya, pergerakan harganya, oke lah kita jadikan ini sebagai garis putus-putus. Intinya apabila Anda melihat bergerak naik, kemudian turun, terkoreksi, kemudian berhenti, lalu rebound lagi, lalu di satu titik dia berhenti dan terkoreksi lagi. Nah ini yang kita sebut sebagai swing. Yang di bawah ini kita sebut sebagai swing low, sementara yang di atas ini kita sebut sebagai swing high. Oke. Nah ini kalau dalam keadaan uptrend. Ya, kalau ini kan kita lihat ini uptrend ya. Ya, secara umum dia menggambarkan pergerakan yang uptrend. Yang kita tarik atau yang kita jadikan acuan adalah swing low dan swing high ini. Jadi Fibonacci retracement-nya kita tarik berdasarkan swing low dan swing high. Jadi kalau kita pakai Fibonacci retracement-nya kita klik di MetaTrader, kita hubungkan antara swing low dengan swing high kalau di uptrend. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya saya coba ambil satu chart. Oke, nah contohnya seperti ini. Ya, ini Anda bisa lihat. Sorry, ini saya geser sebentar. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat. Saya perkecil. Indikatornya saya buang dulu supaya tidak bingung ya. Oke. Nah, Anda bisa melihat kan ini ada pergerakan. Ini Euro USD kebetulan contohnya. Anda bisa melihat dia bergerak dalam downtrend. Ya. Dan kalau Anda perhatikan, ada titik-titik yang signifikan. Puncak-puncak dan lembah-lembah yang signifikan. Pertama kita lihat ini puncak ya. Ini puncak. Satu. Kemudian ini lembah juga. Nah, ini yang kita sebut sebagai swing. Kebetulan ini contohnya downtrend. Nah, kalau contoh yang tadi kan di uptrend. Coba kita lihat kalau di uptrend seperti apa. Nah, kalau di uptrend seperti ini. Ya, ini seperti ini. Kalau Anda lihat ini USD Swiss franc, dia secara umum bergerak dalam uptrend. Swingnya yang bisa kita lihat adalah yang pertama ini ada swing low-nya. Dan ini adalah swing high-nya. Nah, pertanyaannya apakah harus dari sini? Ya, enggak. Anda bisa saja ambil swing low-nya dari sini, itu boleh. Tetapi nanti konsekuensinya adalah area support dan resistennya jaraknya akan berbeda. Kalau Anda ambil swingnya dari sini, jarak antara support dan resisten akan semakin rapat. Tapi kalau Anda ambil dari sini, jarak antara support dengan resisten selanjutnya atau antar resisten atau antar support itu akan makin lebar. Kita lihat contohnya sekarang. Anggaplah kita mulai lihat ambilnya yang kita anggap swing low-nya ini, swing high-nya ini ya. Nah, kita bisa ambil dari klik Fibonacci retracement-nya di sini, klik, tahan, seret ke atas. Nah, ini jadi terbentuk Fibonacci retracement-nya. Nah, garis-garis support dan resisten yang saya maksud adalah garis-garis level yang disediakan oleh Fibonacci retracement ini. Nah, itu support dan resistennya. Nah, Anda lihat, jarak antar garis ini kan cukup lebar ya, apabila dibandingkan dengan contohnya kita ambil swing low-nya yang ini ya. Kalau swing low-nya yang ini berarti Fibonacci retracement-nya pun kita tarik ke sini. Nah, ini kan akan merapat. Ya, garis-garis jarak antar garis ini akan semakin rapat. Jadi itu cara penerapannya. Oke, mengerti ya? Anda boleh tarik swing low yang ini, swing high yang ini, boleh juga Anda tarik swing low yang ini. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih suka mempergunakan swing yang terdekat. Kenapa saya pakai swing terdekat? Kan saya tipe trader yang short term. Kalau Anda yang lebih long term, lebih istilahnya
lebih panjang jangkauan pandangannya, itu Anda boleh ambil dari sini. Nah, nggak ada yang salah. Yang penting adalah swing ke swing. Swing low ke swing high kalau dia uptrend. Kalau downtrend seperti apa? Kalau downtrend ya sebaliknya. Swing high ke swing low. Seperti yang contohnya di euro tadi. Yang ini. Nah yang ini. Kita bisa lihat ini swing high-nya, ini swing low-nya. Ya kan? Saya tarik Fibonacci retracement-nya dari swing high ke swing low. Nah ketemu dia garis-garis Fibonacci retracement-nya. Gampang sekali ya, gampang sekali. Yang menjadi tantangan memang adalah bagaimana menentukan swingnya. Kadang-kadang orang salah menganggap satu titik itu swing padahal bukan. Saya ambil contoh. Ini banyak orang yang menganggap level yang ini. Ya, ini saya geser. Titik muncakan ini banyak yang anggap itu swing padahal bukan sebenarnya. Jadi kalau swing itu gampangnya gini aja deh. Kalau Anda lihat dia balik arah dan balik arahnya itu kelihatan banget, jelas banget itu swingnya. Ya, jadi kalau silakan Anda lihat layar ini sekarang, Anda lihat chart saya, lalu Anda coba perkirakan mana swingnya, sama atau enggak? Kalau sama, swing yang saya tunjuk dengan swing yang ada di pikiran Anda, berarti Anda sudah paham. Contohnya gini, ini swing tentu, ini juga swing, ini swing, ini swing, ini seperti swing tapi sebenarnya bukan. Ya, karena kalau ini lihat dia kelihatan sekali seperti ini kan kelihatan sekali dia baliknya. Nah, ini swingnya di sini. Nah, ini swingnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu cara memperhatikan swing. Memang untuk Fibonacci retracement ini menentukan swing, kuncinya di swingnya di mana? Swing high, swing low-nya di mana? Itu kuncinya. Awal-awal memang mungkin agak sulit, tetapi percayalah kalau Anda semakin sering mempergunakan, semakin sering melihat pasar akan semakin mudah nanti dalam menentukan swingnya. Ya, pengalaman tidak akan berbohong lah ya, seperti itu. Jadi kalau untuk Euro USD saat ini, swing yang kita pakai ini, swing high-nya ini, swing low-nya di sini, itu contohnya. Kalau yang di downtrend, itu di downtrend, di uptrend, misalkan ini ya, misalkan, nah ini USD Yen kebetulan, saya ambil swing low yang ini, swing high yang ini. Nah, yang ini swing low-nya, yang ini swing high-nya. Mau ambil yang ini juga boleh sebenarnya sih. Swing low-nya mau ambil yang ini, boleh saja. Nah, ini juga boleh. Oke. Oke, dan oleh karena itu, kalau kita bicara penerapan di analisa teknikalnya, swing ini nanti bisa berubah loh, berdasarkan time frame kita pakai. Anda lihat di sini kayak di sini USD Yen ya. Swing yang chart yang saya pakai ini di 1 jam H1. Nah, kalau Anda lihat di H4 mungkin bisa berbeda bentuknya. Ya kan? Ini bukan swing kalau di H4, swingnya ini. Nah, jadi kalau di H4 itu swingnya yang ini. Ya. Jadi sah-sah saja kalau Anda ambil swing dari sini kalau di chart H4. Jadi saya bilang tadi berdasarkan time frame apa kita lihat, nanti letak swingnya akan berbeda, bahkan bisa jadi trennya juga akan berbeda. Nah, ya. Oke, demikian sekilas mengenai Fibonacci retracement-nya. Sekarang kita mau lanjut ke cara menentukan area sell dan area buy-nya. Tadi kan saya katakan, karena kita pakai Fibonacci retracement, kita bisa tahu level support dan resistance-nya. Nah, kalau kita bisa tahu level support dan resistance-nya, kita juga bisa tahu di mana kira-kira area yang kita jadikan acuan untuk membuka posisi sell atau posisi buy. Ya, di mana kira-kira sekali lagi di mana kira-kira kita mau mencari sinyal buy dan sinyal sell-nya. Oke. Kalau Anda lihat gambar yang sebelah kiri bawah, ada pertanyaan ya, sorry. Dari Gio, Pak, kalau main di H1 narik Fibo-nya USD Swiss franc di mana, Pak? Oke, kita lihat ya. Jadi udah ya kayaknya ya. Sebentar ya. Oh, USD-nya juga ternyata sudah saya kasih contohnya tadi. Oke, saya ulangin aja nggak apa-apa ya. Saya ulangin aja. USD ini dia. Swing low-nya ini, swing high-nya ini. Jangan pakai yang ini swing low-nya. Kenapa jangan pakai yang ini? Karena ini sudah lewat. Dia sudah ditembus oleh yang ini. Kalau kita lihat low yang ini kan berbeda dengan low yang ini ya. Nah, maka ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Padahal kalau kita lihat ini trennya masih uptrend. Berarti kita ambil swing yang paling signifikan. Ini memang swing tapi tidak signifikan. Ya, tidak signifikan karena dia sudah ada low yang lebih rendah di setelahnya. Setelahnya ada low yang lebih rendah. Maka kita cari yang lebih rendah lagi sebelum swing yang ini.
Jadi swing dipakai ini ke sini. Anda juga bisa lihat itu di analisa teknikal yang saya update tadi pagi di forexcmf.com. Ada pertanyaan lagi dari siapa tadi ya? Dari udah Swiss franc. Yang Swiss franc tadi. Yang Swiss franc. Nah, ini yang Swiss franc memang agak unik dia. Saya tidak bisa mengatakan ini swingnya yang ini. Kenapa? Karena kalau saya ambil swingnya yang ini, maka ini sebenarnya kalau saya ambil swing low yang ini artinya saya mengambil pergerakan yang saya jadikan acuan itu yang ini. Padahal saya katakan tadi di awal, untuk mempergunakan Fibonacci retracement, kita harus memastikan bahwa trennya sedang uptrend. Sementara kalau saya ambil area yang kuning ini sudah tidak uptrend lagi. Kenapa? Karena ya low-nya makin tinggi tapi puncaknya makin rendah. Jadi sudah saya tulis. Tapi kalau saya mau ambil ini sebagai uptrend, maka saya harus ambil lembah yang lebih rendah lagi daripada ini, yaitu di sini. Gitu ya. Dengan demikian, swing yang saya pakai, swing low-nya yang ini, swing high-nya yang ini. Oke, that's it. Ya. Tadi siapa tadi jam 3 waktu apa? Jam 3 waktu server. Ya, kenapa jam 3 waktu server? Di mana tadi? Jam 3 waktu server apa tadi? Saya kurang paham pertanyaannya. Kalau yang USD ya sudah ya, jam 3 waktu server maksudnya gimana? Nanti kita pending dulu mungkin ya, saya belum dapat belum paham maksudnya. Oh sudah, oh ya, oke. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutkan ke sini lagi. Oke, tadi kita sudah sampai di mana kita mau cari area sell-nya, di mana kita mau cari area buy-nya. Oke. Ingat ya, kalau kita trading, kalau kita mau sell, itu sebaiknya pada saat pasar dalam keadaan downtrend. Ya kan? Kalau kita mau buy, sebaiknya pasar dalam keadaan uptrend. Because the trend is your friend. Trend itu teman. Jadi kalau kita mau ya namanya orang hidup cari teman ya, jangan cari lawan. Tapi kalau trading temannya itu trend. Ya, harus setia kawan kan? Ya, setialah pada trend. Kalau trennya down ya carilah sell. Kalau trennya up carilah buy. Sebaiknya ya, bukan tidak boleh saja suatu waktu kita melawan tren dalam tanda kutip, tapi ya dalam tanda kutip. Walaupun untuk pembahasan itu nanti kalau dibedah itu makin panjang dia, karena tren itu juga ada banyak ya, ada berbagai jenis. Dari sisi waktu aja dia ada near term trend, atau ada yang bilang juga short term trend, ada mid term trend atau medium term trend, ada yang long term trend. Nah, jadi nanti trennya dilihat dari mana, yang short term, yang medium term atau long term. Nanti itu pembahasannya beda ya, pembahasannya beda. Tapi khusus untuk kali ini kita sepakati saja bahwa strategi yang terbaik adalah strategi trading yang mengikuti tren. Ya. Kalau trennya up, carilah buy. Kalau trennya down, carilah sell. Sambungin ke Fibonacci retracement tadi. Nah, kalau kita sudah melihat ada pergerakan downtrend, ya ini kan pergerakan downtrend ya. Kemudian kita sudah bisa menentukan swing high dan swing low-nya. Ini harusnya di kiri, di kanan, ada tinggal apa-apa. Anggap 1, 2, 3, 4 gitu. Gambarnya urutannya begitu. Nah ini ada lihat yang gambar sebelah kiri bawah. Ini adalah gambar ilustrasi Fibonacci retracement yang ditarik dalam sebuah downtrend. Ini yang kiri bawah. Nah, Anda sudah bisa menemukan swing high-nya yang ini, swing low-nya yang ini. Lalu Anda sudah tarik Fibonacci retracement-nya, ketemulah level-level Fibonacci retracement-nya. Ya kan? Kalau Anda perhatikan ada level 100, 76,4. Sebenarnya 76,4 ini di default-nya nggak ada. Ini kita tambah sendiri sebenarnya. Ada 61,8, 50, 38,2, 23,6, dan 0. Oke. Nah, dengan menggunakan Fibonacci retracement, area yang kita jadikan acuan atau referensi untuk mencari sinyal sell adalah area yang berada di antara level Fibonacci 38,2 sampai 61,8. Ya. Jadi kalau harga sudah bergerak seperti ini, sudah ada downtrendnya, Fibonacci retracement sudah ditarik,
Kita tinggal tunggu nanti sampai harganya mengalami pullback, istilahnya pullback, atau koreksi naik, sampai dia masuk ke area di antara 38,2 hingga 61,8 ini. Dan ini supaya memudahkan penyebutan, kita sebut saja sebagai area referensi atau area acuan. Oke, jadi kalau kita pakai Fibonacci retracement, area acuannya adalah antara 38,2 sampai 61,8. Jadi kalau dia downtrend dan kita sudah tarik Fibonacci retracement-nya, nanti kita tunggu harganya masuk ke area referensi, lalu cari sinyal sell di situ. Jadi dua ya kondisinya ya. Harga masuk ke area referensi, satu. Yang kedua, Anda harus dapat atau bisa lihat konfirmasi sinyal sell-nya. Ya, harus ada dua itu. Kalau harga cuma masuk ke sini aja belum tentu langsung bisa sell karena belum ada konfirmasi sinyalnya. Atau sudah ada konfirmasi sinyal tapi belum masuk ke area referensi, sebaiknya tunggu, sabar. Bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi kalau pakai Fibonacci retracement kurang bagus level harganya. Oke. Nah, apalagi pertanyaannya tadi ada lagi. Oke. Dari Pak Hopit, Bapak atau Ibu ya Hopit ya. Bagaimana jika tembus 61,8? Apakah masih bisa sell atau buy? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Tapi sebelum ke situ saya lanjut ke gambar yang kanan bawah dulu ya, Hopit ya. Nah, seandainya kalau kita lihat, kalau sebelah kiri bawah kan sell, dia downtrend. Kalau sebelah kanan bawah itu uptrend. Anda sudah tarik Fibonacci retracement-nya, area referensinya sama antara 38,2 sampai 61,8. Nah, kalau begitu, kalau harganya koreksi masuk ke area referensi ini, cari sinyal buy di situ, tunggu. Nah, pertanyaannya tadi, asumsi inilah ya, dia turun tembus ke bawah 0,8, apakah sudah boleh buy? Belum. Belum. Tidak. Berdasarkan Fibonacci retracement, kalau dia sudah dalam kondisi uptrend, harga turun koreksi tapi tembus ke bawah 61,8, tidak disarankan untuk buy lagi. Ya, tidak disarankan. Karena apa? Karena justru area di sekitar, bukan persis ya, tapi di sekitar 61,8 inilah area stop loss-nya. Nah, kalau sudah stop loss kan berarti sudah salah posisinya. Ya, jadi jangan lawan lagi, jangan kalau sudah dia masuk ke area referensi, terus tembus ke bawah 61,8, buy lagi, ya sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Karena apa? Karena kalau dia sudah tembus ke bawah 61,8, ada kemungkinan dia terus turun atau melanjutkan pergerakannya, mengejar area 76,4 sampai 100. Ya, jadi jawabannya adalah tidak disarankan. Ya, tidak disarankan. Dari Gio, Pak, kalau level 38,2 dan 61,8 ditembus, apakah Fibonya sudah tidak valid lagi? Ya, senada dengan pertanyaan dari Hobi tadi. Ya, benar. Tidak valid lagi sehingga tidak disarankan untuk mempergunakan area tersebut untuk mencari sinyal buy ataupun sell. Oke, itu Fibonacci retracement. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini kita skip saja karena sudah disampaikan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini contoh saja. Atau mungkin kita jangan pakai ini ya. Kita pakai yang real time saja, chartnya tadi sudah saya tunjukkan ya. USD Yen tadi yang saya tunjukkan. Nah, USD Yen ini kan berarti tadi pagi saya bikin analisanya, harganya sudah berada di antara 38,2 sampai 61,8. Nah, di sini dia sudah berada di area sini. Oke. Kalau Anda lihat analisa saya tadi pagi, saya menyarankan untuk membuka posisi bullish ya. Karena biasanya bullish, tunggu konfirmasi sinyal dari sini. Nah, kebetulan tadi pagi itu sebenarnya pas saya posting sinyalnya sudah ada. Ini sinyal buy-nya dari stokastik. Kemudian iya, ini sinyal buy dari stokastik. Dan salah. Ini sinyal buy dari CCI. Nah, ini dia. Sinyalnya sudah ada ketika harganya berada di sini. Apalagi tadi kalau Anda yang nasabah forexchange.com, Anda sudah dapat broadcast dari WhatsApp dari tim market analis kami bahwa ada konfirmasi bullish engulfing di sini.
ada potensi harga akan bergerak sesuai dengan analisa. Dan benar, ketika saya tadi pagi bikin analisa, target pertamanya di 109,276. Sementara target keduanya di 109,74. Dan dia sudah melewati sedikit ke atas target pertama. Jadi sepertinya dia masuk ke area referensi, ada sinyal buy, dia rebound. Nah, gitu. Nah, kalau yang lain belum kelihatan memang kebetulan. Nah, ini di euro nih sekarang juga dia sudah di area referensi ya, euro USD. Nah, sekarang coba kita lihat apakah nanti di sini ada konfirmasi sinyalnya. Nah, itu Fibonacci ya, ini ada Fibonacci. Padahal sore ini kita bahasnya agak panjang, Fibonacci plus moving average. Ya, nanti plusnya di mana nanti? Kenapa harus dikombin dengan moving average? Nanti saya kasih tahu. Nah, jadi kalau untuk euro USD sekarang ini tadi sinyalnya, kalau Anda pakai stokastik misalkan, stokastik oscillators, stokastik. Nah, Anda tinggal tunggu dia kasih sinyal sell di sini. Mau tambah dengan CCI juga boleh. Oke, tinggal ditunggu. CCI-nya sudah overbought, tapi stokastik belum. Berarti sekarang sudah boleh sell belum? Belum. Kenapa? Karena belum ada sinyalnya, belum ada konfirmasi sinyalnya. Stokastik saja belum overbought. Memang CCI sudah overbought tapi dia belum kasih sinyal. Kebanyakan orang melakukan kesalahan di sini. Ketika CCI sudah overbought, katakanlah juga misalnya stokastik pun sudah overbought, dia langsung sell. No, tidak seperti itu mainnya. Tapi kita tunggu sampai benar-benar ada konfirmasi sinyalnya. Yang seperti apa konfirmasi sinyal stokastik dan CCI, itu crossing seperti ini. Kalau CCI dia crossing seperti ini. Anda bisa lihat informasi ini lebih banyak, lebih lengkap di halaman eduspot.forexchange.com, itu di sini. Anda tinggal cari forexchange.com, masuk ke website forexchange.com, kemudian Anda cari di EduSpot, Anda cari di kelas, kalau tidak salah itu kelas dasar. Kelas dasar. Ya ada stokastik, ada CCI. Tinggal cari di situ nanti, oke? Oke, ada pertanyaan lagi dari siapakah? Dari Gio lagi. Pak, kalau misalnya di level 38,2 dan 61,8 tidak ada harga tertahan, apakah level tidak ada harga-harga tertahan? Apakah level tersebut masih bisa dijadikan acuan? Maksudnya gimana ya? Saya nggak ngerti. Coba saya terjemahkan dulu ya. Bukan terjemahkan, saya cerna dulu. Mungkin maksudnya gini ya, mungkin apakah masuk bukan ini nggak bagus. Apakah maksudnya yang ini juga tidak? Apakah maksudnya yang gini mungkin ya maksudnya ya. Misalkan ini kan swing high, ini swing low, terus harganya ini area referensinya di sini. Tapi harganya nggak masuk ke situ, gitu maksudnya ya. Gio. Nah, coba nanti saya dikonfirmasi ya benar apa nggak pendapat saya. Nah, seandainya areanya nggak masuk, apakah masih bisa dipergunakan sebagai area acuan? Masih bisa selama swing low-nya belum tembus. Atau kalau di uptrend selama swing high-nya belum tembus. Masih bisa. Ya, tapi kalau ini sudah tembus, misalkan dia tembus ke bawah sini, ya area acuannya udah berubah. Gitu. Oke. Apalagi dari Berto. Terkadang analisa area DMF menentukan area referensi lain, misalnya Fibo 50% sampai kira-kira. Oke. Alasan kira-kira apa? Nanti biasanya alasannya kira-kira adalah kita cari support dan resisten yang terkuat. Karena kita combine juga. Kita tidak, kalau kita lihat area Fibonacci-nya, misalkan seperti ini ya. Ada nggak yang mudah-mudahan ada? Nggak ada di sini. Ya, euro nggak juga, pound sterling ini jelek sebenarnya, dia sideways. USD Swiss franc, no. USD juga enggak, Kiwi. Nah ini ya, kita ambil contoh di sini deh. Enggak juga ternyata. Emas deh, emas. Oke deh, yang ingin saya sampaikan adalah seandainya kita tarik oil deh misalkan ini oil di sini. Kalau kita lihat kan, area Fibonacci retracement itu ini. Tapi kita lihat, apakah ada support dan resisten lain yang lebih kuat daripada level ini? Kalau ada, kita pindahkan.
Misalkan, oh kalau dilihat ini support yang bagusnya bukan di sini, tapi di sini support yang bagusnya, lihat. Ini dia support yang bagus. Nah, maka area acuannya pun kita pindahkan ke sini. Bisa melebar, bisa menyempit. Tergantung situasi grafiknya. Ya, tapi itu pembahasannya agak lebih panjang, jadi mungkin supaya tidak terlalu menghabiskan waktu, kita mudah-mudahan kita bisa bahas di lain kesempatan. Oke? Nah, itu tadi Fibonacci retracement-nya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai moving average. Pembahasan mengenai moving average ini pun sebenarnya sudah cukup sering dengan pembahasan-pembahasan sendiri. Dan sekali lagi, kalau Anda ingin mengetahui lebih panjang, lebih banyak mengenai moving average ini pun dengan Fibonacci retracement tadi, Anda bisa browsing seperti yang saya kasih tahu tadi di website kita di bagian laman EduSport-nya, atau kalau Anda lebih suka audio visual, Anda bisa cari YouTube-nya, di video-video di YouTube-nya yang khusus membahas tentang moving average. Nah, tinggal masuk search di moving average, mudah-mudahan bisa membantu. Tapi begitupun saya akan bahas sedikit sekilas saja mengenai moving average ini. Moving average ini sebenarnya adalah salah satu indikator yang bisa berfungsi dalam tanda kutip memperhalus pergerakan harga. Jadi di rata-rata. Jadi misalkan pergerakan harganya, kita ambil contoh di sini. Nah, pergerakan harganya kan dia naik turun, naik turun, naik turun. Nah, naik turun seperti itu. Kalau Anda lihat moving average ini dia memperhalus pergerakannya. Kalau dari sini dia naik memang, tapi kan dia naik turun, naik turun, naik turun. Oleh si moving average dia perhalus. Nah, kemudian dia mengikuti pergerakan harga. Kalau harganya mayoritasnya naik, maka arah moving average-nya pun akan ikut naik. Sebaliknya kalau dia turun, arah moving average-nya pun akan ikut turun. Nah, moving average ini berfungsi sebagai support dan resisten juga. Dan istilah kita di sini, si moving average ini berfungsi sebagai dynamic support and resistance. Kenapa disebut dynamic atau dinamis? Karena dia berubah, senantiasa berubah mengikuti pergerakan harga. Cara menggunakannya bagaimana? Pada dasarnya moving average itu berfungsi sebagai support apabila pasar dalam keadaan uptrend, dan dia berfungsi sebagai resistance apabila pasar bergerak dalam keadaan downtrend. Jadi mudah sekali sebenarnya kita memahaminya. Ini kita lihat moving average. Kalau Anda lihat di contoh chart ini, dia kan mayoritas kebanyakannya turun, ya kan? Dia downtrend. Dan kedua moving average ini kita pakai di sini moving average 20 dan 50. Dia kebanyakan turun, maka ini adalah area resistance-nya. Ya. Dalam perkembangannya, trader menggunakan dua buah moving average dalam waktu yang bersamaan atau di chart yang sama. Nah, dua buah moving average inilah yang berfungsi sebagai support dan resistance. Gampangnya, kalau harga mayoritas bergerak di bawah moving average, maka itu adalah downtrend. Sebaliknya, kalau harga bergerak, mayoritas bergerak di atas, kalau harga mayoritas bergerak di atas moving average, maka saat itu berarti adalah uptrend. Jadi dilihat mayoritas pergerakannya di atas atau di bawah moving average. Tadi saya katakan bahwa dalam saat downtrend, moving average berfungsi sebagai resistance. Sebaliknya, pada saat uptrend, moving average berfungsi sebagai support. Kalau kita menggunakan dua buah moving average, sekali lagi, kalau kita mempergunakan dua buah moving average, maka area support dan resistance-nya direpresentasikan dengan jarak di antara dua moving average itu. Contohnya ini, dua buah moving average bergerak turun, maka area resistennya tidak hanya garis-garis ini, tetapi juga area di antara kedua moving average ini area resistance-nya. Dengan demikian, kalau harga terkoreksi atau pullback ke area ini, area resisten ini, di situ kita bisa cari sinyal sell-nya. Dan di ini yang kedua juga dia terkoreksi ke area di antara dua moving average, di situ juga kita bisa cari sinyal sell-nya.
Kalau di uptrend kebalikannya. Nah, seperti ini. Kalau dia terkoreksi, masuk, turun ke area di antara dua moving average, di situ kita cari sinyal buy-nya. Ya. Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Ya, jadi celah atau jarak antara dua moving average itu yang berfungsi sebagai support dan resisten, kita bisa manfaatkan untuk mencari sinyal buy atau sinyal sell. Nah, sore ini kita akan mengkombinasikan moving average dan Fibonacci retracement. Bagaimana cara combine-nya? Cara mengombinasikannya seperti cara memadukannya seperti apa? Yuk kita bahas sekarang. Kombinasi Fibonacci plus moving average seperti ini. Ya, jadi kombinasi ini dua tokoh kartun ini kayaknya Son Goku ya, satu lagi saya lupa namanya siapa. Bergabung, berkombinasi, konon sih kayaknya mau bikin kekuatan yang lebih hebat misalkan. Nah, ini kita coba bahas. Oke, ada pertanyaan saya respon dulu. Ketika harga di antara kedua MA, bagaimana mengidentifikasi harga akan lanjut menembus MA atau akan reversal? Oke. Cara paling mudah adalah dengan mencari konfirmasi sinyal sell atau sinyal buy di antara kedua moving average itu. Jadi kalau harga masuk ke antara dua moving average itu, di situ kita cari sinyal buy, sinyal sell-nya. Sebelum ada sinyal, jangan action. Sebelum ada konfirmasi sinyal sell atau buy, jangan action dulu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia akan tembus? Pertanyaan akan tembus atau tidak ya? Oh, bagaimana kita tahu dia akan tembus? Nggak tahu. Kita tidak akan pernah tahu kapan dia akan tembus. Kapan persisnya dia akan tembus kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau dia sudah tembus kita akan tahu. Ya, dengan kata lain, saya ambil contoh di chart yang tadi, di gambar yang tadi. Misalkan kita sell di sini, kalau dia tembus ke atas moving average yang merah, yang di atas, ya disitulah kita cut loss-nya. Kapan itu kita tidak tahu. Apakah akan tembus juga nggak tahu. Nah, tetapi kita bisa membaca potensi-potensi reversal, dan sayangnya itu di topik pembahasan yang lain. Ya, jadi ada beberapa tanda yang bisa kita baca yang berpotensi diikuti oleh reversal atau kembalikan arah. Ya, tapi tidak kita akan bahas sekarang. Sekarang kita gini aja. Sekarang moving average ini kita jadikan area support dan resistance plus area acuan untuk menempatkan pembatasan risiko kita. Ya, karena waktunya memang juga terbatas ya. Oke. Pertama, cara menentukan mengkombinasikan moving average dengan Fibonacci retracement. Oke. Tentu pertama kali pasanglah moving average-nya ya, diplot moving average-nya di chart. Sudah diplot, kita tentukan swing high dan swing low-nya. Di sini kita sudah bisa ketemukan swing high-nya ini, swing low-nya di sini. Ya, lihat saja dari sini ke sini. Ini kan uptrend ya. Dari sini ke sini dia uptrend dan harga juga sudah berada di atas moving average. Dan moving average-nya dua-duanya mengarah ke atas. Berarti pada saat ini, dilihat yang di sini aja, itu up atau biasanya bullish. Nah, ini swing high-nya, ini swing low-nya, ini swing high-nya. Oke. Kemudian kita masukkan Fibonacci retracement-nya di swing high ke swing low tadi. Dah, sudah ketahuan ya. Nah, dengan Fibonacci retracement ini kan kita kemudian bisa tahu area referensinya, yaitu antara 31,8, ini kebalik nggak apa-apa, sampai 61,8. Area ini kan berarti kan. Nah, tetapi kemudian kita bisa lihat bahwa saya tadi katakan area di antara atau celah di antara kedua moving average itu juga adalah area support dan resisten. Dalam hal ini dia berfungsi sebagai support. Sebagaimana area referensi Fibonacci retracement ini pun berfungsi sebagai support. Ya kan? Dia juga berfungsi sebagai support. Oke. Nah, ketika ada dua buah support yang tumpang tindih, maka kita cari area irisan kedua area support tersebut. Kita bisa lihat, kalau Fibonacci retracement kan ini dari sini sampai ke sini dia, ya, areanya. Tapi kalau moving average-nya cuma ini sampai sini. Nah, irisannya di mana? Irisannya di sini. Jadi ini area strong support-nya. Kombinasi antara support Fibonacci retracement dan kombinasi antara dengan support yang disediakan oleh moving average, itu yang kita anggap sebagai strong support-nya. Nah, dengan demikian nanti seperti apa? Kita akan cari sinyalnya nanti di area di area yang dikotakin biru ini.
Di situ nanti kita cari sinyal buy-nya. Nah, nanti kalau harga sudah terkoreksi ke sini, baru kemudian cari konfirmasi sinyalnya. Nah, anggaplah kemudian, nah ini sudah masuk ya. Ini kan area 61,838,2-nya di sini. Kemudian area moving average-nya yang ini. Nah, irisannya itu di sini. Nah, harganya sudah masuk ke situ. Di situ kita cari sinyal buy-nya. Dengan apapun, bisa dengan stochastic, CCI, atau mungkin candlestick pattern, atau indikator lain yang Anda miliki, terserah. Yang penting Anda sudah tahu bagaimana cara menggunakan indikator itu. Sudah masuk entry posisi buy di situ, nah area stop loss-nya itu yang ini. Di bawah 38,2 sampai, kalau ini kebalik ya Fibonacci-nya, berarti di bawahnya. Ini harusnya dia 76,4. Nah, di situ areanya. Tapi nggak apa-apa, kebalik pun nggak apa-apa Fibonacci sebenarnya. Karena levelnya akan sama aja. Nah, ini area stop loss-nya. Jadi area stop loss-nya bukan di sini persis, tapi di area ini. Jadi kalau Anda buy ya, stop loss-nya pasang di area ini. Di bawahnya, di bawah ini sedikit, atau di bawah ini juga nggak apa-apa. Oke, nah ini cara mengkomunikasikannya. Sudah, tinggal tunggu apa yang akan terjadi nanti. Nah, seperti biasa, saya yakin kita semua sepakat bahwa yang namanya analisa teknikal itu tidak mungkin akurasinya 100%. Pasti selalu ada miss-missnya ya, kalau ada melesetnya. Tapi kalau Anda punya manajemen risiko dan manajemen modal yang bagus, dari pengalaman selama ini, akurasi 50% pun sebenarnya masih bagus. Ya, 60-70 lah, itu sudah bagus akurasinya. Asal money manajemennya, risk to reward ratio-nya bagus. Nah, kalau ini adalah strategi atau cara yang baru bagi Anda, saya sarankan untuk berlatih dulu mempergunakan demo account. Sampai benar-benar bisa lancar pakainya, baru nanti masukkan ke real account. Dan dalam berlatih dengan demo account, Anda juga harus serius. Artinya serius gimana? Anggap itu sebagai seperti trading beneran. Jadi Anda harus pasang stop loss, ya. Anda harus benar-benar ukur jumlah lotnya berapa, gitu ya. Karena yang namanya berlatih pun harus ada pengaman yang dianggap seperti melakukan transaksi di keadaan yang sesungguhnya. Dan yang perlu diingatkan adalah strategi ini yang barusan kita bahas itu dia tidak berfungsi saat sideways. Jadi sebaiknya Anda pergunakan pada saat pasar dalam keadaan trending. Oke, dari Berto lagi, stop loss yang disarankan berapa dolar dari garis support yang ditentukan. Oke, berapa dolarnya ini, itu kan kalau dolar kan sudah berapa besaran uangnya ya. Ini sebenarnya pertanyaan Berto ini erat sekali kaitannya dengan position sizing. Jadi yang kita tentukan adalah berapa dolarnya terserah sebenarnya. Berapa dolar itu terserah sesuai dengan trading plan masing-masing. Misal, kalau Anda punya uang $1.000, kemudian Anda tetapkan dari masing-masing transaksi itu resikonya tidak boleh lebih dari 10% dari $1.000 Berarti kan $100. Ya kalau trading loss-nya jangan sampai $100. Nah, masalahnya $100 itu berapa pip kan gitu. Ya itu nanti dihitung. Itu nanti masuk lagi jumlah lotnya. Nah, itu untuk position sizing itu panjang juga pembahasannya. Saya sarankan Berto masuk ke forexmx.com. Anda cari di situ, search aja position sizing. Cari position sizing di situ. Nah, ini position sizing, Anda bisa baca ada beberapa tentang position sizing, ada 5 artikel tentang position sizing, Anda bisa baca di situ. Untuk pertanyaan yang barusan ditanyakan. Dari Pico, Pak, apakah bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk time frame yang lebih kecil, contohnya 15? Bisa. Dari Gio, Pak, jadi bisa ya, Pico bisa, jawabannya bisa. Dari Gio, Pak, kalau pivot point efektif di sideways ya, Pak? Enggak juga. Enggak juga sih sebenarnya. Jadi pivot point itu pembahasan yang berbeda sebenarnya. Apakah efektif di sideways? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa. Karena pivot point itu sebenarnya jangan salah mengartikan pivot point dengan pivot support and resistance. Karena dari perhitungan pivot point kita bisa mengembangkannya menjadi untuk mencari level-level support dan resisten di hari itu intraday. Bisa.
Dan perhitungan untuk menentukan pivot sendiri dan perhitungan untuk menentukan support dan resistance-nya itu juga ada berbeda-beda metodenya. Ya, ada berbeda. Saya setidaknya mungkin ada 4 metode untuk menghitung pivot. Ya. Jadi pivot itu sebenarnya dikembangkan ketemu support resisten. Ya support resisten mau sideways bisa, mau trending bisa sebenarnya. Cuma nanti kan strateginya beda-beda. Tapi khusus untuk Fibonacci retracement ini sebaiknya di saat trending. Dari Berto berapa pip tadi sudah saya jawab. Anda lihat di position sizing ini topik-topik mengenai position sizing. Dari Pico, Pak Eko untuk full day trader, time frame berapa yang ideal untuk digunakan? Oke, full day trader ini yang seperti apa? Full day trader itu kan pengertiannya adalah orang yang trading bisa seharian full. Ya mungkin nggak seharian full ya, mungkin sekitar 20 jam mungkin ya, atau 18 jam gitu kan. Itu namanya full day trader. Sebenarnya bukan full day trader, tapi full time trader mungkin ya. Jadi trader full time, jadi purna waktu. Jadi pekerjaannya memang trading. Tapi kalau full day traders, mungkin yang dimaksud adalah intraday trader ya, atau day trading. Jadi kita bahas sedikit deh, yang namanya day trading atau day trader, itu dia adalah trader yang posisinya itu tidak pernah dibiarkan terbuka lebih dari 1 hari perdagangan. Ya. Kalaupun dia overnight, ya paling lama 1 malam dia sudah close. Jadi keesokan harinya dia sudah close. Itu namanya day trader. Tapi ada juga yang lebih panjang jangka waktunya. Misalkan dia bisa tahan 1 minggu, dia bisa tahan 1 bulan, dia bisa tahan 1 tahun. Nah, yang dimaksud saya tangkap ini, maksud Pico ini adalah yang 1 hari selesai mungkin ya. 1 hari selesai atau yang day trader. Nah, kalau day trader disarankan pakai time frame yang tidak lebih dari 4 jam. Sebentar. 4 jam biasanya dipakai untuk weekly sebenarnya, untuk trading mingguan 4 jam itu. Tapi ini tergantung juga nanti Anda pakai single time frame atau multiple time frame. Kalau pakainya multiple time frame paling gede 4 jam, kemudian kan ada 3 itu ya. Bisa yang paling gede 4 jam, yang di tengah 1 jam, yang paling kecil 15 menit. Bisa lebih kecil lagi. Tapi kalau Anda pakai single time frame, pakai 1 jam saja, H1. Itu ya. Tentang multiple time frame juga Anda bisa cari di sini. Multiple time frame. Nah ini, rahasia teknik multiple time frame analysis. Ini ada ini. Ini Anda bisa cari di situ tentang multiple time frame. Tapi kalau single time frame 1 jam. Dari Gio boleh nggak Fibo di combination dengan pivot? Ya boleh-boleh aja, tapi nggak penting. Nggak perlu. Nanti Anda bahkan bingung sendiri, nanti garisnya kebanyakan. Jadi kalau trading jangan sampai bingung dulu. Jadi kalau trading nggak boleh bingung, itu aja kuncinya. Harus sesederhana mungkin ya. Sesederhana mungkin ini maksudnya Anda gampang ngertinya, tidak bikin Anda bingung. Ya. Mau dikombinasikan dengan apapun boleh-boleh aja, tapi lihat perlu apa enggak sebenarnya. Ya, kalau saya tidak menyarankan, boleh-boleh aja tapi nggak menyarankan. Tapi kalau Anda merasa, oh saya bisa kok memilah mana yang Fibonacci retracement dan pivot dan saya tahu caranya, no problem, silakan. Ya, intinya satu, jangan sampai bingung. Ya. Kalau saya mungkin akan bingung, lihat banyak garis-garis seperti itu, jadi saya hindari. Tapi kalau Anda bisa mengerti, combine dengan pivot dengan Fibo, no problem, silakan. Ya. Sekali lagi intinya jangan sampai bingung. Oke. Dari Pico lagi, sudah dari Gio, oke, sudah. Oke, kita masih punya waktu lebih kurang 12-14 menit. Oh, dari Pico. Pernahkah Bapak trading menggunakan harmonic pattern? Kalau trading dengan harmonic pattern, saya tidak pernah. Belum pernah. Saya mengerti harmonic pattern-nya, tapi untuk mempergunakannya dalam trading sesungguhnya, real ya, belum. Kalau demo mah sudah, karena waktu belajar kan harus disimulasikan kan, sudah. Kalau demo, tapi kalau realnya belum. Dan saya kebetulan tidak merasa perlu mempergunakan harmonic pattern. Kenapa? Karena dengan strategi trading yang saya sekarang, saya sudah nyaman. Kalau harmonic pattern kan aturannya lebih banyak tuh. Jangan lupa harmonic pattern juga pakai Fibonacci loh. Harmonic pattern itu tidak sekedar dia gambar butterfly, crab atau apa, enggak. Dia ada hitung-hitungan Fibonacci-nya ada. Nanti mungkin suatu waktu kita akan bahas sendiri ya harmonic pattern ini ya. Kalau ada waktu nanti kita bahas. Pengalamannya gimana? Jadi karena saya tidak pernah real
pakai harmonic pattern, saya hanya pakai Fibonacci, moving average, itu aja saya. Stochastic, ya. Hanya itu yang saya pakai. Pengalamannya gimana? Kesan pertama aja ya, kesan pertama menggunakan harmonic pattern itu pusing. Kesan pertama. Memang setelah terbiasa sih, nggak ngerti sih, gampang, udah nemunya gampang. Cuman dia jauh lebih rumit dibandingkan dengan yang kita bahas barusan, karena untuk menghitung dari titik ke titik itu ada rasionya. Jadi kan kalau si crab seperti ini, butterfly seperti ini, antar sisi itu ada rasionya sebenarnya. Oh, ada bilang, oh saya nggak perlu Pak rasio seperti saya, cukup perlu bentuknya aja, ya silakan. Tapi itu berarti bukan harmonik lagi, karena yang namanya harmonik kan dari harmoni ya, dari harmoni. Jadi antara rasio yang satu dan rasio yang kedua itu memenuhi aturan-aturan Fibonacci. Ya karena yang namanya harmoni di alam, kalau kita lihat kenapa di alam itu bentuk bunga kenapa indah, ya, jari-jari kita kenapa bentuknya proporsional, itu kan karena kalau dihitung ada rasio Fibonacci-nya di situ, sehingga tercipta harmoni. Ya. Harmonic pattern pun seperti itu. Tendiana, apa kalau tradingnya pakai akun perusahaan atau pribadi? Pribadi lah, pribadi. Saya tidak mentradingkan corporate. Walaupun sebenarnya dalam peraturannya boleh, kalau ada corporate yang mau trading forex itu boleh. Tapi belum banyak ya. Kalau saya ya trading sendiri. Karena saya tidak punya perusahaan. Oke, ada lagi? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Masih ada? Oke. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan yang sudah kita pelajari sore ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dimengerti juga, ya. Kalau kurang mengerti, tolong kasih tahu saya bagaimana cara menjelaskan yang lebih gampang, gitu ya. Jadi saya sih selalu mencoba untuk menjelaskan segala sesuatu dengan cara yang semudah mungkin. Ya karena ya saya pengennya yang pengetahuan saya bisa ditransfer gitu lah ya. Atau kita minimal bisa sharing. Kalau orang nggak mau sharing kan bahasanya harus sama nih. Kalau bahasanya nggak sama, nggak bisa sharing kan. Nah, jadi kalau ada saran-saran, oh Pak Eko, ini cara jelasinnya begini-begini nih, susah atau gimana, silakan saja. Komentar di blog juga boleh, komentar di channel YouTube kita juga boleh, silakan. Oke, atau mau kirim email ke kita juga silakan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga bisa dipelajari dengan lebih serius dan syukur-syukur bisa dipraktekkan. Apalagi ya, jangan lupa pasang stop loss dan batasi resiko Anda. Oke, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.